Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyampaikan tafsir dari sebagian ayat-ayat yang terdapat dalam surat Maryam. Dan tentunya mengkaji Al-Qur'an akan mendatangkan berkah yang sangat banyak, ya. Terutama tatkala kita mengkajinya di masjid. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafat bihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid kemudian mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah, yatadarasun, mempelajari isi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka dan akan diliputi dengan rahmat dan malaikat akan mengitari mereka. Dan Allah akan membangga-banggakan mereka di hadapan para malaikat. Ini merupakan karunia yang luar biasa. Dan surat Maryam di awal-awalnya berisi tentang kisah-kisah para nabi, ya. Dan juga kisah Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, yang tentunya setiap ayat-ayat yang Allah turunkan akan membawakan faedah-faedah bagi siapa yang merenungkannya. Dan di antara metode Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah metode kisah, menyampaikan kisah-kisah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah dalam Al-Qur'an. Dan tentunya kisah-kisah tersebut tidak maka haditsan yuftara, kata Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah tersebut bukanlah kisah-kisah dongeng, bukan kisah-kisah fiktif, tetapi kisah-kisah yang nyata yang Allah sebutkan agar kita bisa mengambil faedah. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ibratun liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Allah mengkaitkan pengambilan faedah dari kisah-kisah dalam Al-Qur'an dikaitkan dengan kecerdasan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah-kisah la'allahum yatafakkarun, semoga mereka bisa berpikir. Dari sini kedengaran tidak ini? Dari sini barang siapa yang semakin cerdas, semakin menggunakan otaknya untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang Allah sebutkan, maka dia akan semakin banyak mengambil faedah. Karena Allah mengkaitkan tentang kisah dengan berpikir. Allah mengatakan ibratun liulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Faqasusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Bacalah kisah-kisah agar mereka mau berpikir. Berarti orang yang cerdas dia akan bisa mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membacakan surat Maryam beserta dengan faedah-faedah yang mungkin bisa kita ambil. Yang saya ambil kebanyakannya yang sempat waktu saya tadi, ya, dari Batam tadi saya baca sedikit dari tafsir As-Sa'di, ya, rahimahullah, Syekh Nasir As-Sa'di, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang bawa Al-Qur'an silakan buka, ya. Surat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kaf ha ya ain shad. Kaf ha ya ain shad. Dan ini sebagaimana kita tahu adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terputus-putus yang tidak perlu ditafsirkan. Kaf ha ya ain shad artinya bahwasanya inilah Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala membuka surat-surat dengan huruf-huruf yang dipotong-potong seperti alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad, kemudian qaf, nun dan yang lainnya, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Dan ini merupakan mukjizat
yang luar biasa yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dia adalah mukjizat yang terbesar. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Akan tapi telah turun kepadanya Al-Qur'an yang sangat tinggi balaghahnya, sangat tinggi bahasanya, yang menggunakan bahasa Arab, yang tatkala diturunkannya Al-Qur'an, orang-orang Arab membangga-banggakan kefasihan bahasa mereka, namun mereka tidak mampu mendatangkan yang seperti Al-Qur'an. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Ya, engkau wahai Muhammad tidak pernah membaca buku-buku sebelum Al-Qur'an dan kau tidak bisa menulis. Kenapa? Kalau kau pernah membaca, bisa baca dan bisa baca Taurat, bisa baca Injil, dan kau bisa menulis, lartabal mubtilun, maka orang-orang kafir akan ragu. Jangan-jangan ini karanganmu wahai Muhammad. Oleh karenanya Allah turunkan Al-Qur'an kepada nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa nulis. Ternyata ada Al-Qur'an, menunjukkan Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nabi tidak mampu untuk mengarang Al-Qur'an. Beliau tidak bisa baca dan tidak bisa nulis dan tidak punya bagaimana bisa membaca buku-buku Injil dan Taurat dari kitab-kitab sebelumnya. Karena ini menunjukkan kaf ha ya ain shad, ini penekanan bahwasanya Al-Qur'an itu mukjizat, diturunkan dengan bahasa Arab yang dalam bahasa Arab tersusun dari huruf-huruf hijaiyah, di antaranya kaf ya ha ain shad. Paham? Jadi kalau apa tafsir dari alif lam mim? Tafsirannya bahwasanya Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab dari huruf-huruf hijaiyah, di antaranya alif lam mim. Jangan datang-datang seorang penafsir mengatakan alif lam mim maksudnya alif itu ini, lam itu panjang, kemudian mim itu ada ekornya. Ini begini enggak ada faedahnya seperti ini. Berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu. Allah Subhanahu wa taala di awal dari surat Maryam. Surat Maryam ini adalah surat Makkiyah, diturunkan di Mekah. Oleh karenanya tatkala Ja'far bin Abi Thalib pergi ke negeri Habasyah karena begitu penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy di awal fase dakwah di fase Mekah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Di negeri Habasyah ada seorang raja yang adil, yaitu Raja Najasyi. Maka berangkatlah Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bersama istrinya kemudian pergi, yaitu istrinya Asma binti Umais. Kemudian mereka pun pergi ke negeri Habasyah. Sampai di sana, rupanya ada Amr bin Al-As yang tatkala itu masih musyrik, yang dia dikenal sebagai orang yang sangat pintar berbicara, diutus oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bisa memprovokasi Najasyi agar mengusir para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara provokasi yang disampaikan oleh Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu tatkala itu, dia mengatakan, lihatlah Najasyi, kaum muslimin menghina Tuhan kalian. Siapa? Isa. Dia bilang Isa tuh gini. Jadi dia provokasinya pintar tatkala itu ya. Bahwasanya kaum muslimin yang kau lindungi sekarang, mereka mencela Tuhanmu. Akhirnya dipanggillah siapa? Ja'far bin Abi Thalib untuk menyampaikan akidahnya tentang Nabi Isa. Maka Ja'far bin Abi Thalib pun membaca surat Maryam. Kaf ha ya ain shad, dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya, dan seterusnya sampai membaca kisah tentang Maryam, kisah kelahiran Nabi Isa, dan seterusnya sampai akhirnya Najasyi pun menangis mendengarkan surat Maryam tersebut tatkala bercerita tentang kisah Nabi Isa, bagaimana kelahiran Nabi Isa yang menyedihkan. Oleh karenanya surat Maryam adalah surat Makkiyah, diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Apa yang dimaksud dengan Makkiyah, apa yang dimaksud dengan Madaniyah? Surat Makkiyah yang dikatakan ayat Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Jadi kalau Nabi sudah berhijrah ke Madinah, maka semua ayat yang turun setelah hijrah disebut ayat Madaniyah. Ayat apa? Madaniyah. Meskipun tatkala itu Nabi sedang pergi ke Mekah misalnya, kemudian turun ayat di Mekah, tapi setelah hijrah tetap dikatakan Madaniyah. Jadi Makkah dan Madaniyah adalah bukan berkaitan dengan tempat, tetapi berkaitan dengan fase waktu. Disebut ayat-ayat Makkiyah jika turun sebelum hijrah Nabi, dan dikatakan ayat-ayat Madaniyah jika turun setelah apa? Hijrah Nabi. Jangan sampai salah paham. Allah Subhanahu wa taala menceritakan di awal surat Maryam tentang kisah Zakaria. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria
Ingatlah tentang bagaimana rahmat Tuhanmu wahai Muhammad kepada hambanya yaitu Zakaria. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Rahmat apakah tersebut? Jadi ayat ini menjelaskan tentang keutamaan Nabi Zakaria. Yaitu Nabi Zakaria adalah seorang nabi yang miskin. Yang disebut dalam Sahih Bukhari kana najjaran, adalah seorang tukang kayu. Nabi Zakaria seorang apa? Tukang kayu. Dan dia makan dari hasil kerjaannya tersebut. Tetapi Allah mentakdirkan Zakaria dan istrinya, Zakaria alaihissalam adalah dua pasangan suami istri. Istrinya dalam keadaan mandul, tidak bisa punya anak. Dan Nabi Zakaria menjalani kehidupannya dengan sabar, meskipun dia tahu tidak bakalan punya apa? Punya anak. Sampai akhirnya Nabi Zakaria sudah tua. Tatkala dia sudah tua, tiba-tiba dia kepikiran ingin punya anak. Sebelumnya dia tidak pernah berdoa untuk minta punya anak. Kenapa? Karena dia tahu istrinya mandul. Bagaimana mau bisa punya anak? Setelah tahun-tahun berjalan, tatkala beliau sudah tua alaihi salam, baru terpikir beliau ingin punya anak. Kenapa beliau terpikir ingin punya anak? Disebutkan oleh ahli tafsir seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, gara-gara keajaiban yang beliau lihat yang terjadi pada Maryam. Maryam ya dirawat oleh Zakaria, ibunya Nabi Isa. Dalam Al-Qur'an dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa." Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi Maryam berdoa, beribadah di mihrab, ya, suatu tempat di dekat masjid. Maka setiap kali Nabi Zakaria datang ke Maryam, masuk ke mihrabnya, dia melihat ada makanan yang anehnya, makanan tersebut anehnya menakjubkan gimana? Di musim panas Allah datangkan bagi Maryam buah-buah di musim dingin. Tatkala di musim dingin di mihrab Maryam itu tersedia buah-buah musim panas. Maka Zakaria bertanya, "Anna laki hadza? Dari mana kau dapat ini semua?" Maryam mengatakan, "Qalat huwa min indillah," dari Allah Subhanahu wa taala. Dari situ terbetiklah pikiran Nabi Zakaria alaihissalam. Ternyata Maryam diberikan dengan keajaiban di musim dingin didatangkan apa? Buah musim panas. Dan di musim panas didatangkan buah musim dingin. Kalau begitu istri saya mandul mungkin punya anak, iya atau tidak? Inilah disebut oleh Ibnu Katsir, maka terpancinglah siapa? Nabi Zakaria untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan hunalika da'a Zakaria rabbahu Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Maka tatkala itu Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbku, ya, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Innaka sami'ud du'a. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar doa hambanya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Maka Zakaria pun berdoa. Dalam surat Maryam disebutkan bagaimana permintaan Nabi Zakaria. Bagaimana cara dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa kita tiru ini bagus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ini Allah mengatakan dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Allah ingin menyebutkan tentang bagaimana rahmat Allah kepada Nabi Zakaria. Apa rahmat tersebut? Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala nidaan khafiyya, dengan seruan yang lembut. Ini dalil bahwasanya orang tatkala berdoa tidak perlu keras-keras. Karena apa? Allah Maha mendengar. Oleh karena dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tatkala para sahabat berjalan bersama Nabi kemudian mereka bertakbir atau bertasbih dengan suara yang keras, maka Rasulullah SAW menegur mereka. Kata Rasulullah SAW, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una ya asam wala ghaiban. Ya, lembutkanlah diri kalian, sungguhnya kalian tidak menyeru, tidak berdoa kepada zat yang tuli ataupun tidak hadir. Huwa ma'akum, Allah bersama kalian. Innal ladzi tad'unahu aqrabu ila ahadikum min unqi rahilatihi. Sungguhnya ya innakum tad'una sami'an basira, sungguhnya kalian sedang berdoa kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Ya.
Oleh karenanya para sahabat setelah itu kemudian berzikir dengan zikir yang pelan. Oleh karenanya sebagian ulama Syafi'iyah, kalau tidak salah Zakaria Al-Ansari menyebutkan hukum asal dalam berzikir dan berdoa adalah dengan pelan. Hukum asal dalam berzikir dan berdoa adalah dengan pelan. Sampai ada dalil yang menunjukkan perlu dikeraskan. Contohnya seperti takbir. Takbir tatkala Idul Fitri atau Idul Adha. Ini ada dalil untuk mengkeraskan karena untuk syiar. Contohnya azan. Azan harus dikeraskan. Kalau pelan-pelan Allahu Akbar, enggak ada yang datang. Sama salat sama jin aja kalau. Oleh karenanya selama tidak ada dalil yang menunjukkan untuk dikeraskan, maka hukum asal zikir adalah dengan pelan. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ada kejadian yang sebenarnya ini saya mau ceritakan saja kejadian di Masjid Nabawi. Namanya para imam tidak maksum. Suatu saat kita sholat tarawih di Masjid Nabawi. Maka salah seorang dari imam di Masjid Nabawi, dan kita semua cinta kepada beliau hafizahullah, saking semangatnya beliau berdoa dengan doa yang keras dan lantang dan teriak-teriak. Orang-orang semangat semua, amin, amin. Apalagi sudah sebut, ya Allah tolonglah Palestina, tolong, semua teriak-teriak. Artinya saking semangatnya dia apa? Berdoa. Tentunya ini menyalahi adab dalam apa? Berdoa, tidak perlu teriak. Maka keesokan harinya datang imam yang lain, menegur. Dia menegur dalam doanya, dia menegur. Dia mengatakan intinya makna doanya, ya Allah, jadikanlah kami berdoa dengan doa yang tidak berlebih-lebihan, sebagaimana perkataanmu dalam Al-Quran tentang Nabi Zakaria, iznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang pelan. Jadi dia menegur imam yang pertama tapi dengan cara, dan dia doanya pelan. Ini biasalah, kadang-kadang seperti itu. Jadi ingin saya kembalikan bahwasanya hukum asal tidak perlu kita keras-keras. Kita sedang tidak teriak orang yang tuli. Kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mendengar desihan tersebut. Yang penting ada yang kita ungkapkan dengan apa? Lisan kita. Tidak perlu keras-keras, Allah Maha mendengar. Inilah cara berdoanya Nabi Zakaria. Iznada rabbahu nidaan khafiyya. Oleh karenanya doa yang terbaik bukan dalam hati, tapi apa? Diungkapkan, dilafalkan, tapi tidak usah keras-keras. Lihat, Nabi Zakaria kemudian menyebutkan alasan-alasan dia kenapa dia minta agar dianugerahi seorang anak. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Pertama kata Nabi Zakaria, rabbi inni wahana al-'azmu minni. Ya Allah, tulangku sudah rapuh, sudah apa? Lemah, saya sudah tua ya Allah. Dan ini kata para ulama, washta'ala ar-ra'su shayba, dan kepalaku sudah putih, sudah beruban, sudah kelihatan nyala-nyala apa? Ubanku. Dan ini menunjukkan Zakaria sudah sangat tua tatkala itu. Dalam keadaan luar dalam sudah nampak tua, rambutnya sudah putih, kemudian tulangnya sudah lemah. Dan kata para ulama, Zakaria sedang bertawassul dengan kelemahannya. Dan seorang tatkala berdoa kepada Allah, tunjukkan kebutuhannya kepada Allah. Allah Maha tahu antum butuh. Tetapi tidak ada, dan untuk Allah tunjukkan, ya Allah saya tidak mampu, ya Allah hanya Engkau. Dan itu yang Allah sukai. Allah sukai seorang menunjukkan apa? Ketidakmampuannya di hadapan Allah. Allah menyukai hambanya yang mengakui kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tahu Nabi Zakaria sudah tua. Tidak perlu diberitahu, tapi inilah adab dalam berdoa, mengakui kekurangan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini tawassul yang kedua. Bertawassul dengan sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Zakaria mengatakan, aku tidak pernah dikecewakan oleh Engkau ya Allah dalam pengabulan doa. Nabi Zakaria mengatakan, sebagaimana Engkau ya Allah biasa mengabulkan doaku, maka kabulkanlah doaku yang kali ini. Jadi bertawassul dengan apa? Sifat husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria menyebutkan lagi sebabnya kenapa dia ingin dianugerahi seorang anak. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira. Dan sungguhnya aku mengkhawatirkan mawali, yaitu orang-orang di belakangku, wara'i, yang mengatur Bani Israel. Nabi Zakaria adalah hidup di keluarga yang agamis. Sementara sebagian Bani Israel yang merupakan pengikut Zakaria, sebagian mereka kurang nampak agamanya.
Sehingga Nabi Zakaria khawatir kalau beliau meninggal, maka siapa yang akan membimbing Bani Israel? Tidak ada yang membimbing Bani Israel dengan baik. Maka dia menyampaikan kekhawatiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya." Dan istriku dalam keadaan saya takut tidak ada yang bimbing Bani Israel, dan istri saya dalam keadaan tidak bisa punya anak, mandul. Oleh karenanya anugerahkanlah kepadaku seorang anak. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub wa ja'alhu rabbi radiyya. Yang anak tersebut akan mewarisiku dan juga mewarisi keluarga Yakub, dan jadikanlah dia anak yang diridhai. Perhatikan di sini, Nabi Zakaria ingin punya anak. Dan anak tersebut untuk menerima warisan dari Zakaria. Warisan apakah yang diterima oleh anaknya nanti? Apakah warisan harta? Jawabannya tidak. Karena dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Nahnu ma'syaral anbiya lam nuwarris." Kami para nabi tidak pernah mewariskan. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "Al-anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Innama warrathul ilm." Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Tetapi para nabi hanya mewariskan apa? Ilmu. Oleh karenanya, warisan di sini yang dimaksud oleh Zakaria bukanlah warisan harta. Toh dia seorang miskin, seorang tukang kayu. Ngapain dia mengatakan, "Ya Allah, anugerahkanlah kepada saya anak karena harta saya biar diwarisi, wong hartanya saja tidak ada." Kenapa? Karena ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang Syiah untuk menyatakan bahwasanya Abu Bakar telah berbuat zalim kepada Fatimah. Fatimah radhiyallahu taala anha tatkala Nabi meninggal dunia, beliau datang kepada Abu Bakar untuk minta harta warisan. Maka Abu Bakar membantah Fatimah karena Fatimah mungkin tidak tahu. Abu Bakar mengatakan Nabi tidak mewariskan. Karena Rasulullah SAW mengatakan kami para Nabi tidak mewariskan. Akhirnya Abu Bakar pun tidak memberikan harta warisan tersebut kepada Fatimah, yaitu Fadak, suatu tanah yang ada kapling yang ada di Khaybar. Orang-orang Syiah mengatakan para nabi bisa mewariskan. Contohnya Nabi Zakaria. Ini tidak bentar dibantah oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya bahwasanya warisan di sini yang dimaksud bukan warisan harta. Kenapa? Karena Nabi Zakaria, nabi yang miskin, tidak ada yang dan sangat memalukan kalau seorang nabi mengatakan, "Ya Allah, anugerahkan saya anak untuk ambil harta saya." Ini memalukan. Buat apa? Berdoa hanya karena supaya anaknya bisa mewarisi hartanya. Ini tidak mungkin keluar dari Nabi Zakaria. Tetapi maksudnya Nabi Zakaria berdoa agar punya anak, agar anaknya bisa meneruskan kenabiannya, bisa mengatur Bani Israel. Ini maksudnya. Jadi warisan ilmu, yaitu warisan kenabian. Akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Zakaria. Kapan Allah mengabulkan permintaan Nabi Zakaria? Tatkala Nabi Zakaria berdoa dalam salatnya. Dalam surat Maryam kata Allah, "Hunalika da'a Zakaria rabbahu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, innaka sami'ud du'a." Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria tatkala salat dia berdoa, maka malaikat menjawab permintaan Nabi Zakaria wa huwa yusalli fil mihrab, dan dia tatkala sedang salat dalam mihrabnya. Ini perhatian pentingnya seorang berdoa dalam salat. Yang menyedihkan, saya lihat mudah-mudahan ya, teman-teman yang sudah ngaji sering berdoa dalam salat. Kenapa? Karena setelah salat tidak pernah berdoa. Dan memang tidak berdoa. Padahal waktu doa banyak, seperti hujan keras sekarang kita boleh berdoa, disunahkan. Antara azan dan iqamat doa tidak ditolak. Tetapi antara azan dan iqamat juga tidak berdoa, setelah salat fardu juga tidak berdoa, tatkala sujud juga tidak berdoa, terus kapan berdoanya? Salat malam juga tidak, terus kapan berdoanya? Padahal doa adalah apa? Huwal ibadah, doa adalah ibadah yang sangat agung. Dan di antara doa yang tempat yang paling dikabulkan doa adalah tatkala sedang salat, tatkala sedang sujud. Nabi Zakaria dikabulkan doanya wa huwa yusalli fil mihrab. Tatkala dia sedang dalam apa? Salatnya. Allah kabulkan doanya dengan mengirim malaikat untuk memberi jawaban kepada Nabi Zakaria. Malaikat berkata, "Ya Zakaria, inna nubasyshiruka bi gulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya."
Wahai Zakaria, kami beri kabar gembira kepada engkau tentang seorang putra yang bernama Yahya, yang kami tidak pernah membuat atau tidak pernah menciptakan seorang yang seperti dia. Jadi Yahya ini spesial. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lam naj'al lahu samiyya." Kami tidak pernah menciptakan yang seperti dia. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya sebelumnya tidak pernah ada orang namanya Yahya. Yang pertama kali namanya Yahya adalah Nabi Yahya. Sebelumnya tidak ada orang namanya Yahya. Dan Allah yang menamakan langsung Nabi Yahya. Allah yang beri nama langsung kepada Nabi Yahya. Penafsiran yang kedua mengatakan tidak, maksudnya Nabi Yahya adalah Nabi yang sangat mulia, terkumpul kepadanya berbagai macam kebaikan yang tidak ada seperti Nabi Yahya sebelumnya. Allah alam bisawab, mana yang lebih kuat. Yang jelas Nabi Yahya telah seorang Nabi yang sangat mulia, dan memang kata para ulama tidak ada nama Yahya sebelum adanya Nabi Yahya. Saya lupa tadi, tatkala di antara dalil bahwasanya yang dimaksud dengan warisan adalah warisan kenabian, Nabi Zakaria mengatakan, "Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub." Kata Nabi Yahya, kata Nabi Zakaria, "Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku seorang putra yang akan mewaris dariku, mengambil warisan dariku dan mengambil warisan dari keluarga Yaqub." Dan kita tahu Nabi Yaqub adalah jauh antara Nabi Yaqub dengan Nabi Zakaria. Nabi Yaqub adalah Israel. Yaqub adalah Israel. Dan saya sudah sering terangkan bahwasanya Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, punya anak siapa? Ishak. Menikah dengan Siti Hajar, punya anak siapa? Ismail. Dan keturunan Nabi Ismail tidak ada yang menjadi nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keturunan nabi dari Ismail kecuali siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun seluruh nabi setelah itu semuanya keturunan Ishak kemudian Yakub. Yakub ini yang disebut dengan Israel. Seluruh anak-anak Yakub namanya Bani Israel. Nabi Yakub punya anak 12, di antaranya Nabi Yusuf. Masing-masing punya suku, 12 suku. Semuanya disebut dengan Bani Israel. Dan seluruh nabi setelah itu seluruhnya dari Bani Israel. Nabi Daud, Nabi Daniel, ya, Nabi Yusuf, semuanya dari keturunan siapa? Yakub. Demikian juga Nabi Zakaria, demikian juga Nabi Yahya. Oleh karena yang dimaksud dengan warisan bukan warisan harta. Kalau warisan harta terlalu jauh antara Yahya dengan apa? Dengan nenek moyangnya Yakub. Tatkala malaikat mengabarkan, "Wahai Yahya, wahai Zakaria, Allah akan memberikan anugerah kepadamu seorang anak." Begitu dikabulkan, Nabi Zakaria kaget. Kata Nabi Zakaria, "Qala rabbi anna yakunu li gulam." Kok bisa saya punya anak? Loh, tadi kan minta. Artinya subhanallah, terkadang orang tatkala minta dia tidak mikir bisa atau enggak, insya Allah bisa, Allah yakin Allah mampu. Lihat saja Maryam, musim dingin dikasih buah, musim panas dibatalkan musim dingin. Namun begitu Allah mengabarkan akan diberikan anak, bingung dia. Terus gimana caranya? Dia mengatakan, "Qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiya." Ya Allah, bagaimana saya bisa punya anak ya Allah? Istri saya mandul, saya sudah sangat tua. Sampai Nabi Zakaria menggunakan lafal yang menunjukkan dia sangat tua. Pertama, rambutnya sudah apa? Putih semua. Tubuhnya sudah lemah, dan mengatakan wa qad balaghtu minal kibari itiya. Dan itiya dalam bahasa Arab artinya kayu yang kering. Artinya saya ini sudah sangat apa? Kering, sudah sangat tua. Kok bisa punya anak? Loh, tadi yang minta siapa? Demikianlah ya, karena dikasih kabar gembira kaget. Siapa? Nabi Zakaria alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, malaikat mengatakan, "Qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyan wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a." Sungguhnya Rabbmu telah berkata, ini perkara yang ringan. Bukankah Allah telah menciptakan manusia sebelumnya tidak menciptakan engkau, dan sebelumnya kau bukanlah sesuatu apapun. Mampu bagi Allah, mudah bagi Allah. Kemudian Zakaria ingin supaya lebih tenang hatinya, dia minta bukti kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak yakin, bukan. Tetapi ingin lebih tenang jiwanya. Sebagaimana kata Ibrahim alaihissalam, "Rabbi adini kaifa tuhyil mauta." Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi.
Tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada ya Allah, tunjukkan bagaimana kau menghidupkan orang-orang mati. Allah bertanya, apakah kau tidak yakin wahai Ibrahim? Bala, saya yakin ya Allah. Akan tapi supaya hati saya lebih tenang, lebih yakin lagi. Nabi Zakaria jelas yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingin apa? Ya Allah, tunjukkan. Qala rabbi ja'al li ayah. Ya Allah, berikanlah kepadaku tanda bahwasanya saya bisa punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Tandanya selama 3 hari 3 malam kau tidak bisa berbicara dengan orang lain padahal kau dalam keadaan sehat. Akan tapi meskipun, dan ini terjadi, Nabi Zakaria setelah itu tidak bisa ngomong sama orang lain illa ramza, kalau ngomong hanya kasih isyarat. Tetapi kalau bertasbih dan berzikir bisa. Subhanallah, alhamdulillah bisa. Ya kalau mau ngomong sama orang nggak bisa. Ya Allah, tunjukkan, kamu lihat ini. Bisa, Allah bisa bikin kamu seperti ini. Mudah bagi Allah. Kamu sehat, tidak bisu, buktinya bisa bertasbih, bisa bertahlil, bisa berzikir kepada Allah. Namun kalau mau ngomong sama manusia nggak bisa. Fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Maka Nabi Zakaria pun keluar dari mihrabnya menuju kaumnya. Lalu ia memberi syarat kepada mereka, hendaknya kalian bertasbih di waktu pagi dan waktu petang. Beliau hanya keluar dalam keadaan beri syarat, ayo bertasbih, suruh zikir. Karena beliau tidak bisa apa? Ngomong selama 3 hari 3 malam. Akhirnya lahirlah Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam lahir dari seorang lelaki yang sudah sangat tua, itu Nabi Zakaria, dari seorang wanita yang mandul. Dan ini menakjubkan. Ini menakjubkan bagaimana lelaki yang sudah sangat tua, istrinya pun sudah sangat tua, apalagi mandul, ternyata bisa melahirkan seorang anak. Namun kata Allah, huwa alayya hayyin, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Nabi Zakaria. Sejak kecil Nabi Zakaria sudah semangat untuk belajar. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sabiyya, dan kami berikan kepada Nabi Yahya ilmu, kepadanya hikmah padahal dia masih kecil. Jadi Nabi Zakaria sejak kecil sudah apa? Sudah semangat. Bahkan disebut dalam riwayat disuruh main dia enggak mau. Nabi siapa tadi? Nabi Yahya. Jadi sejak kecil Allah sudah berikan kenabian kepada Nabi Yahya. Sejak kecil dia sudah belajar, semangat untuk belajar Taurat. Karena dia akan menggantikan ayahnya siapa? Nabi Zakaria untuk mengatur Bani Israel. Allah mengatakan wa hanana min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Dan Allah sangat sayang kepada Nabi Zakaria, dan Allah menjadikan Nabi Zakaria adalah orang yang suci dari dosa dan orang yang bertakwa. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Nabi Yahya adalah seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia tidak sombong dan juga tidak bermaksiat. Kita tahu bahwasanya kebaikan Nabi Yahya banyak sekali. Amal soleh yang dia kerjakan sangat banyak. Tetapi Allah mengkhususkan penyebutan berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ini amal soleh yang luar biasa. Oleh karenanya Allah menyebutkan khusus tentang berbakti kepada orang tua. Padahal amalan soleh yang dikerjakan oleh Nabi Yahya sangatlah banyak. Tetapi Allah mengabadikan berbakti kepada orang tua dalam Al-Quran, khusus tentang sifat Nabi Yahya untuk menunjukkan bahwasanya berbakti kepada orang tua adalah amalan yang sangat penting dan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yahya, Allah berfirman, "Wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Dan keselamatan bagi Yahya tatkala dia dilahirkan, tidak diganggu oleh setan, selamat dari gangguan. Wa yauma yamutu, demikian juga meninggal dalam keadaan tentram, dalam keadaan selamat. Wa yauma yub'atsu hayya, dan dibangkitkan pun dengan penuh keselamatan. Selesai kisah Nabi Zakaria dengan Nabi Yahya. Kita lanjutkan kisah berikutnya yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, tentang kisah Maryam, bagaimana melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah berpindah dari satu keajaiban yang lebih aneh. Kalau Zakaria dan istrinya melahirkan dalam keadaan sudah tua dan mandul bisa melahirkan, yang lebih aneh lagi, Maryam tidak punya suami bisa punya anak. Lebih aneh lagi. Allah mengatakan,
Wadhkur fil kitabi Maryama idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan sebutkanlah kisah Maryam dalam Al-Qur'an. Tatkala dia menjauh dari keluarganya dalam rangka beribadah. Makanan syarqiyya, suatu tempat yang ke arah timur. Fattakhadhat min dunihim hijaban, dan dia memasang hijab supaya tidak diganggu oleh orang lain. Untuk konsentrasi apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah menguji Maryam. Allah menguji Maryam dan Allah ingin memberikan kebaikan kepada Maryam, ujian yang sangat berat. Kata Allah, "Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya." Kami pun mengutus Rasul kami, ruh kami, yaitu malaikat Jibril. Fatamatsala laha basharan sawiyya. Dan malaikat Jibril menjelma menjadi seorang manusia yang sempurna, seorang manusia yang lelaki yang tampan, yang gagah, yang penuh kesempurnaan. Datanglah malaikat Jibril dalam bentuk lelaki yang tampan, datang menuju Maryam. Sementara Maryam sendirian, tidak ada orang lain. Dia jauh dari mana? Di orang lain. Artinya wanita diuji dengan seorang lelaki yang sangat tampan. Jadi ini ujian yang berat. Sehingga Maryam menyangka pemuda itu ingin mengganggu dia. Maryam sekarang sedang jauh dari orang, jauh dari pandangan manusia. Ya, dan ini ujian yang sangat berat. Kapan ujian dikatakan ujian yang berat? Jika mudah untuk dikerjakan, sarananya mudah dan tidak ada yang lihat. Itulah ujian. Itulah ujian. Kapan ujian dikatakan berat? Jika mudah untuk dikerjakan, maksiat tersebut mudah untuk dikerjakan dan tidak ada orang lain yang melihat maksiat tersebut. Dan inilah yang dihadapi oleh Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam tatkala datang malaikat Jibril dengan bentuk seorang laki yang sangat tampan. Kemudian Maryam menyangka lelaki tersebut ingin menggoda Maryam. Maka langsung otomatis dengan spontan Maryam mengatakan, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam mengatakan, sungguhnya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari engkau jika engkau adalah seorang yang bertakwa. Di sini kata mufassirin, Maryam alaihissalam menggabungkan dua perkara. Yang pertama, beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala karena seorang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menjamin dirinya. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya bisa dalam posisi Maryam atau dalam posisi Nabi Yusuf. Siapa yang bisa menjamin keimanannya? Betapa banyak lelaki yang gagah perkasa bertekuk lutut di bawah kerling seorang wanita, keok depan seorang wanita. Betapa banyak orang tidak berani korupsi tapi depan wanita jatuh tersungkur. Oleh karenanya ini ujian yang berat. Oleh karenanya Maryam alaihissalam langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kemaksiatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, berlindung kepada. Yang kedua, Maryam mengingatkan Jibril. Disangkanya laki jahat. Maryam mengatakan, in kunta taqiyya, hendaknya kau bertakwa. Ittaqillah, jangan dekat-dekat saya. Bukan dari mana, Mas? Kok lewat sini? Monggo mampir. Wah, ini bahaya mampir-mampir ini. Ittaqillah, jangan dekati saya. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ternyata malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril mengatakan, karena malaikat Jibril tidak mungkin menampakkan dengan bentuk yang aslinya, bentuk yang sangat besar dengan 600 sayap yang kalau sayapnya dibuka akan bentuk cakrawala. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang hatinya, jantungnya sudah dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Tatkala malaikat melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, Nabi dalam keadaan takut. Ya. Apalagi kalau bertemu dengan Maryam, seorang wanita yang lemah seperti ini. Oleh karenanya kebanyakan malaikat tatkala bertemu dengan manusia menjelma dalam bentuk manusia, bukan dalam bentuk aslinya. Bukan dalam bentuk aslinya. Maka Jibril mengatakan, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Sungguhnya aku ini adalah utusan dari Rabbmu untuk agar Allah menganugerahkan kepada engkau seorang anak yang suci, anak yang soleh, yang suci, yang bersih dari dosa-dosa, yang berakhlak yang mulia, anak yang suci. Maka mendengar pernyataan tersebut, Maryam pun heran. Maryam mengatakan, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku baghiyya.
Bagaimana saya bisa punya seorang anak sementara saya tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun dan saya bukan wanita pezina? Bagaimana saya bisa punya anak? Maka malaikat Jibril menjawab dengan mudahnya, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyan. Demikianlah perkataan Rabbmu bahwasanya itu mudah bagiku. Walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna, dan kami akan jadikan anakmu nanti sebagai tanda-tanda kebesaran kami kepada manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia. Wa kana amran maqdiya, dan ini sudah ditentukan pasti terjadi. Jadi tidak bisa lagi Maryam mengatakan jangan kasih ujian yang lain, jangan yang ini, karena ujian ini berat. Dia bakalan punya anak dan jadi bahan cercaan oleh orang-orang. Kok kamu anak zina dan macam-macamnya. Dan ini yang dinyatakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan Isa adalah anak zina. Sehingga mereka ingin membunuh Nabi Isa, dan mereka membanggakan, mereka menyangka telah menyalib Nabi Isa. Karena mereka menganggap Isa adalah anak zina. Ibunya tidak punya suami, kok bisa punya anak. Akhirnya dituduh sebagai anak zina. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memuji Maryam. Allah mengatakan, "Wa Maryam banata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Maryam ya, yang dia telah menjaga kemaluannya. Allah muji sifat Maryam tersebut. Kenapa? Tatkala diuji dengan lelaki yang tampan, dia bisa menjaga apa? Dirinya. Kemudian dia tidak benar sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah anak zina, karena Maryam tidak pernah berzina. Dan Allah mengatakan, malaikat Jibril mengatakan wa kana amran maqdiya, dan ini pasti terjadi. Jadi tidak bisa lagi ditawar-tawar oleh Maryam. Kata Allah, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, maka dia pun mengandung. Ini berat. Tidak seperti seorang sebagian wanita sekarang yang tidak punya malu. Sekarang zina enggak malu-malu, pacaran enggak punya malu, bahkan perut bunting tidak nikah, jalan enggak malu. Zaman dulu ini perkara yang sangat malu. Zaman dahulu melihat wanita pezina wajahnya saja memalukan, apalagi sampai terjerumus dalam zina. Oleh karenanya tatkala Jurej dipanggil oleh ibunya dan dia sedang salat, "Wahai Jurej," kata Jurej, "Ummi au salati." Saya membatalkan salat saya, memenuhi panggilan ibu saya, atau saya terus salat. Sementara dia berpikir, ibunya manggil lagi. Sementara dia berpikir, saya batalkan salat saya, memenuhi panggilan ibu, atau saya lanjutkan salat saya. Ibunya marah. Ibunya mengatakan, "Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat." Ya Allah, jangan kau buat Jurej meninggal dunia kecuali sampai dia melihat wajah wanita pezina. Dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada wanita pezina yang mengaku dizinai oleh siapa? Jurej, dan Jurej melihat wajah wanita pezina tersebut, dan ini perkara yang memalukan ya di zaman tersebut. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan zaman sekarang, wanita pezina di mana-mana kita pun nonton, ngelihat, cantiknya ya, enggak tahu dia model apa, model wanita enggak beres ya. Padahal dahulu memandang wajah wanita pezina itu perkara yang menghinakan. Apalagi menjadi seorang wanita pezina. Oleh karenanya tatkala Maryam mengandung, maka dia pun pergi ke tempat yang jauh. Dia tidak tahan mendengar apa? Perkataan orang-orang yang mencibirnya, yang mencelanya. Sampai akhirnya tibalah waktu melahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa aja'ahal makhadhu ila jid'in nahlati. Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya." Maka tatkala dia merasakan rasa sakit ingin melahirkan, maka dia pun terbawa ke arah berjalan hingga akhirnya dia pun bersandarkan kepada sebuah pohon korma. Maka tatkala itu saking rasa sakit yang dia rasakan, dia mengatakan, "Ya laitani mitu qabla hadza." Ya Allah, seandainya saya meninggal sebelum ini. Wa kuntu nasyan mansiya, dan aku adalah seorang yang tidak dianggap dan terlupakan. Sekarang ini Maryam berangan-angan untuk meninggal sebelum ini. Artinya apa kata para ulama? Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi." Kata Nabi SAW, tidak boleh salah seorang dari kalian mengharapkan kematian gara-gara penderitaan yang dia rasakan atau rasa sakit yang dia rasakan. Kata para ulama, kalau berkaitan dengan agama boleh. Tatkala dia khawatir imannya akan tergoncangkan, dia khawatir dia tidak mampu untuk menghadapi ujian tersebut, dia boleh minta untuk mati.
Ini dilakukan oleh para sahabat, dilakukan para ulama, di antaranya Maryam. Maryam dia tahu kalau dia sampai melahirkan bawa anak ke kampungnya, apa kata orang? Kamu pezina, kamu ini. Dia khawatir dia tidak mampu menahan ujian tersebut. Sehingga pun dia berkata saking beratnya ujian yang akan dia hadapi, ya. Bukan ujian pemukulan tapi ujian perasaan. Perasaan kalau sudah sakit itu lebih sakit daripada pemukulan. Sampai Maryam mengatakan, "Ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya." Seandainya saya meninggal sebelum kejadian ini dan aku adalah orang yang terlupakan. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib tatkala menghadapi rakyatnya yang sudah yang membangkang kepada dia kemudian berbuat kekacauan, maka Ali bin Abi Thalib pernah berdoa, "Allahumma khuzni ilaika fa inni qad sa'imtuhum wa sa'amuni." Ya Allah, matikanlah aku sudah bosan dengan mereka dan mereka juga sudah bosan sama saya. Kita khawatir sudah parah. Contohnya Imam Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari tatkala difitnah dengan fitnah khalqul Quran, ditahdir oleh penduduk kota Naisabur karena ada seorang yang hasad sama dia, dituduh mengatakan Al-Quran makhluk, padahal Imam Bukhari tidak pernah mengatakan Al-Quran makhluk, padahal Imam Bukhari menulis buku membantah masalah itu dalam bukunya Khalqu Af'alil Ibad. Akan tapi Imam Al-Bukhari karena saking payahnya, bayangkan satu negeri mentahdir dia, maka Imam Bukhari pun berdoa agar segera dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan permintaannya. Akan tapi kalau seorang terkena musibah misalnya penyakit, masalah dunia, ya bukan masalah agamanya, maka tidak boleh dia untuk apa? Untuk berangan-angan meninggal dunia. Tetapi dia boleh mengatakan, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Itu yang bisa dia katakan, maksimal itu yang bisa dia katakan. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku dan meninggalkan aku jika meninggal itu baik bagiku. Karena seorang terkadang tidak mampu untuk, bahkan penderitaan dunia pun terkadang tidak mampu untuk apa? Tapi dia tidak boleh berangan-angan mati tanpa alasan. Yang maksimal dia bisa dia lakukan dengan doa seperti tadi. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Jadi sekarang Maryam mau melahirkan. Maka malaikat fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Ya. Malaikat berkata, "Jangan kau sedih wahai Maryam. Allah telah mengalirkan air sungai di bawahmu. Wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya." Kata malaikat, maka goyangkanlah akar pohon korma tersebut, maka rutop itu korma yang apa? Yang masih muda akan jatuh dan mudah untuk kau makan. Yang sudah masak mudah untuk dimakan. Di sini para ulama berbicara kapan Nabi Isa dilahirkan. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa dilahirkan tanggal 25 Desember, yaitu pada waktu musim apa? Musim dingin atau musim panas? Musim dingin. 25 Desember musim dingin. Dan itu dibantah oleh banyak orang Nasrani. Mereka membantah, mereka mengatakan Yesus tidak pernah dilahirkan di musim dingin. Apalagi disebutkan dalam Injil, tatkala Yesus dilahirkan, domba-domba sedang dikeluarkan dari kandangnya. Dan itu musim panas di malam hari. Nah, kalau malam hari musim dingin, domba-domba pasti masuk kandang. Tapi kalau malam hari kemudian domba-dombanya dikeluarkan dari kandang, berarti musim panas. Dan tidak ada sejarahnya 25 Desember itu musim panas. Musim dingin. Tidak ada sejarahnya 25 Desember musim panas. Berarti lahirnya tidak mungkin 25 Desember ya. Dan banyak pembahasan tentang masalah ini. Adapun menurut Al-Qur'an ada khilaf di antara para ulama tentang masalah ini. Kaitan kelahiran Nabi Isa dikaitkan dengan masalah korma. Korma yang mengeluarkan rutop. Rutop itu tidak akan keluar kecuali musim panas. Korma itu tidak akan apa? Keluar kecuali musim panas. Kalau antum di musim dingin ke Madinah dapat korma rutop, berarti itu dari kulkas. Ya, karena tidak akan keluar kecuali apa musim? Ya, karena korma kalau masukin kulkas sampai 2 tahun tidak apa-apa, enggak jadi masalah. Ya. Tapi dia tidak akan keluar rutop itu kecuali musim panas. Oleh karenanya mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an mengatakan Nabi Isa lahir di musim panas. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir mengatakan tidak. Nabi Isa lahir itu pada musim dingin. Adapun korma yang mengeluarkan buah itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Maryam tadi kita sebutkan. Maryam apa? Di musim dingin dapat buah musim panas. Dan musim panas dapat buah musim dingin. Demikian juga yang terjadi pada saat ini. Intinya kita tidak tahu Nabi Isa kapan lahirnya. Musim dingin atau musim panas, ada khilaf di antara para ahli tafsir bahkan dari kalangan umat Islam. Apakah musim dingin atau musim panas? Wallahu alam.
bisawab. Kemudian dari kisah ini kita ambil faedah bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjatuhkan korma langsung dan masukkan ke mulut siapa Maryam, tapi Allah menyuruh Maryam untuk berusaha. Makanya Allah mengatakan wa huzzi ilaiki bijidhin nakhli, goyangkanlah akar pohon korma, maka korma itu akan jatuh. Antum mampu enggak goyang korma gini kemudian korma jatuh? Enggak mungkin, apalagi akarnya mau digoyang, apalagi dalam keadaan sakit mau melahirkan. Ya goyang enggak ada digoyang, paling goyang gini-gini aja ya, enggak bergoyang juga. Tetapi harus ada usaha. Makanya Allah memerintahkan Maryam untuk berusaha meskipun ada usaha, meskipun sangat sedikit. Maka dia pun menggoyangkan, turunlah. Yang menurunkan bukan Maryam, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya orang bertawakal harus ada usaha. Berhasilan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin melihat bagaimana usaha kita. Ya, kalau ingin belajar, kalau ingin pintar harus belajar. Ya. Kalau ingin punya anak ya harus nikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qurri aina." Makan dan minumlah. Makanlah dari pohon kurma tersebut, minumlah dari sungai yang mengalir tadi. Wa qurri aina, dan senanglah engkau dengan lahirnya siapa? Nabi Isa. Fa imma taroyinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah kepada dia, sungguhnya aku telah bernazar berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bukan berpuasa tidak makan, tapi tidak mau ngomong. Aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Dan ini dilaksanakan oleh Maryam alaihissalam. Dan kata para ulama, ya ini untuk menenangkan hati Maryam. Karena tidak mungkin dia ngomong sama orang yang tidak bisa ngerti. Sekarang dia bawa anak. Setiap orang tanya, "Kamu kok punya anak?" "Oh, ini karena gini." Enggak mungkin orang mau paham. Dari mana punya anak? Kalau dia bilang tidak bisa, pasti orang mengatakan kamu berzina. Suaminya mana? Enggak ada. Ya berarti kamu zina. Mau dijelaskan zini gini enggak mungkin. Oleh karenanya, ikhwan, kalau antum berhadapan dengan suatu masalah, nanti kalau antum menjelaskan tambah bikin bingung orang, atau antum juga bingung enggak bisa jelasin, udah diam aja, enggak usah ngomong. Diam aja, enggak usah ngomong. Tidak semua pertanyaan harus dijawab, ya. Tidak semua pertanyaan harus dijawab, tidak semua orang harus dikabarkan. Lihatlah bagian Maryam, kalau dia kabarkan akan bingung, banyak orang tanya-tanya macam-macam. Ya udah, yang penting dia diam, tidak usah ngomong. Toh mereka tidak akan bisa ngerti apa yang dirasakan oleh Maryam alaihissalam. Tidak semua orang mampu untuk mentakbirkan perasaannya. Tidak semua orang mampu untuk menjelaskan apa isi hatinya. Kalau tidak mampu sudah diam, mending apa? Mending diam daripada ngomong kemudian tidak ada faedahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh." Dan benar, maka datanglah Maryam membawa Nabi Isa, digendong. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Wahai Maryam, sungguh engkau telah melakukan kemungkaran yang besar, yaitu berzina. Kau punya anak dari hasil zina. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun. Jadi Maryam punya saudara namanya apa? Harun. Wahai Maryam, ya. Ayahmu bukanlah lelaki buruk dan ibumu bukanlah pezina. Kok kamu bisa begini? Ini dalil bahwasanya kondisi orang tua sangat berpengaruh terhadap apa? Anak-anak. Makanya mereka berdalil, kalau bapakmu dulu nakal, kamu pezina ya wajar. Kalau ibumu pezina, sekarang kamu pezina wajar. Sekarang aneh, bapakmu orang baik, ibumu bukan pezina, kok kamu apa? Pezina. Karena ikhwan, pengaruh orang tua terhadap anak sangatlah besar ya. Nah, kalau kita nakal atau kita enggak beres, kita khawatir akan nurun kepada anak kita. Kita kasih makan uang haram, kita berbuat kemaksiatan, akhirnya berpengaruh kepada anak-anak kita. Daripada dijawab, akhirnya fa asyarat ilai, kata Maryam, ngomong tanya sama siapa? Nabi Isa. Jadi ngomong juga enggak bisa, ngomong gantung juga enggak paham. Ya udah, ini suruh tanya siapa? Nabi Isa. Tambah heran lagi mereka, ini gimana disuruh ngomong sama anak kecil? Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Kata mereka, bagaimana kita bisa berbicara dengan anak kecil yang masih digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah telah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil,
Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa salat dan membayar zakat selama aku masih hidup. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk berbakti kepada ibuku. Pada ibuku siapa? Maryam, dan tidak menjadikan aku sebagai orang yang sombong dan celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan bagiku tatkala aku dilahirkan, tatkala aku meninggal, dan tatkala aku dibangkitkan. Inilah Nabi Isa alaihissalam yang di antara mukjizatnya yang luar biasa, yaitu sejak kecil digendong sudah bisa berbicara, sebagai bukti bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tafsiran para ulama, tatkala Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan, aku dijadikan berkah. Nabi Isa adalah muallimul khair, senantiasa mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Makanya Allah mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Maksudnya keberkahan bukan menyebarin berkah, tetapi di mana saja dia selalu mengajarkan apa? Kebaikan. Bahkan dalam Injil sekarang pun disebutkan al-muallim, disebutkan Isa kalau dipanggil oleh murid-muridnya dengan apa? Al-muallim, guru, ya. Master, dipanggil oleh murid-muridnya sebagai guru, karena Nabi Isa adalah seorang yang mengajarkan kebaikan, berdakwah dimanapun dia berada. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ayat yang terakhir yang kita baca, Nabi Isa mengatakan wassalamu alayya, keselamatan kepadaku tatkala aku lahir, tatkala aku meninggal, tatkala aku dibangkitkan. Dijadikan dalil oleh sebagian orang tentang bolehnya mengucapkan selamat hari Natal. Kenapa? Karena Allah mengatakan keselamatan bagi engkau wahai Isa tatkala apa? Tatkala lahir. Ini salah, ini pendalilan yang ngaco, ya, tidak pada tempatnya, karena keselamatan dalam bahasa Arab lain dengan keselamatan bahasa Indonesia. Kalau kita dalam bahasa Arab mengatakan selamat selamat naik pangkat, selamat ini bukan, itu dalam bahasa Arab namanya tahniah, bertahniah, seperti selamat Idul Fitri, ya. Adapun selamat dalam bahasa Arab artinya keselamatan. Oleh karenanya kalau di Madinah kalau ada orang yang masuk rumah sakit langsung dibilang selamat. Artinya apa? Bukan selamat masuk rumah sakit, tetapi semoga dia selamat. Semoga dia selamat. Kita mengatakan assalamualaikum, bukan kita sedang menyambut dia, tapi kita sedang memberi semoga engkau selamat. Jadi selamat maksudnya selamat. Seperti hadis ayat ini juga, wassalamu alayya, jadi keselamatan kepadaku, bukan selamat lahir wahai Isa, bukan. Tetapi Allah memberikan keselamatan kepadaku tatkala aku lahir. Kalau diartikan selamat lahir wahai Isa, nanti bagaimana Allah mengatakan wa yauma amutu, dan keselamatan bagiku tatkala aku meninggal. Berarti kita harus bergembira tatkala Nabi Isa meninggal dunia, sebagaimana bergembira tatkala Nabi Isa lahir. Ini diantaranya pendalilan yang disebutkan oleh Quraisy Shihab, dan seperti Quraisy Shihab yang menyatakan bolehnya mengucapkan selamat Natal dengan pendalilan seperti ini, pendalilan yang amburadul, yang mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, tidak pada tempatnya. Dan ini sudah saya bantah di internet, bisa dibacanya. Demikianlah para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini aja apa yang bisa saya sampaikan tentang surat Maryam. Tentunya masih panjang, ya. Ya, akan tapi ini saja yang bisa saya sampaikan, mengingat keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustaz, sementara ini tempat tinggal ana di Kota Padang karena dipindah tempat kerja oleh perusahaan. Istri dan anak-anak tetap tinggal di rumah kami di Pekanbaru, berjarak 308 km kurang lebih. Ana pulang ke Pekanbaru 2 atau 3 minggu sekali. Di Kota Padang ini kemungkinan selama setahun. Yang ana tanyakan, apakah status ana safar atau mukim, sedangkan niat ana di Padang hanya bekerja saja? Yang saya tanyakan, dia punya istri enggak di Padang? Bagaimana katanya buka cabang. Bagaimana salat sunnah rawatib dan salat sunnah yang lain, apakah tetap dikerjakan atau hanya qobliyah subuh saja yang dikerjakan? Mohon penjelasannya. Allah alam bisawab, ini masalah khilaf.
Akan tapi saya lebih condong bahwasanya ini bukan safar lagi. Karena sudah menetap dan tinggal, apalagi setahun. Ya, dia cuma pulang sekitar apa? Setiap 2 minggu sekali. Seakan-akan dia sudah meninggal, sudah tinggal di tempat tersebut. Beda kalau 4 hari, kalau seminggu itu mungkin masih kita katakan apa? Musafir. Tapi kalau sudah pasti menetap selama setahun, ini repot. Ya, memang saya bilang ada pendapat ulama, ini masalah khilaf yang panjang lebar. Seperti pendapat Zahiriyah, pendapat dan ulama-ulama besar yang menyatakan itu dianggap sebagai safar, seperti Ibnu Taimiyah, Zahiriyah dan Syekh Nasir Sa'di, Abdurrahman bin Nasir Sa'di, kemudian Syekh Utsaimin. Tetapi jumhur ulama 4 mazhab mengatakan orang yang bersafar suatu tempat dan dia merasa akan tinggal lebih dari 4 hari di tempat tersebut, maka sejak awal datang sudah harus tidak dikosor. Sudah harus disempurnakan. Tetapi kalau dia datang tempat tersebut dan dia tahu dia akan kurang dari 4 hari, kurang dari 20 kali sholat, maka dia boleh kosor. Kalau dia tidak tahu kapan dia pulang, maka dia boleh kosor terus. Tapi tidak boleh pura-pura tidak tahu. Nabi SAW tatkala dalam beberapa kondisi, tatkala perang Tabuk, tatkala di Fatu Makkah, beliau tinggal sampai lebih dari 10 hari. Ada 19 hari, ada berapa hari, dan beliau senantiasa mengqasar. Kata para jumhur ulama, mereka mengatakan karena Nabi tidak tahu kapan selesai urusannya dan tidak tahu kapan mau pulangnya. Oleh karenanya boleh orang yang kondisinya seperti, contohnya dia dari Pekanbaru ke Padang cari istri, lihat nggak cocok, lihat lagi nggak cocok, sudah sebulan cari nggak dapat terus. Ini boleh qasar terus karena dia bilang kapan saya dapat istri saya pulang. Nah, nggak dapat ya, karena dia terlalu banyak pasang syarat. Terlalu banyak syaratnya, harusnya dia sendiri jelek, akhirnya enggak laku. Ini contohnya. Atau seperti seorang datang berdagang, dia datang ke sini ingin berdagang, cari barang yang dia cari enggak dapat. Meskipun 2 bulan dia cari, dia tahu kapan dia pulang, yang penting saya dapat barang, saya pulang. Maka dia boleh terus qasar, karena dia tidak tahu kapan dia pulang. Tetapi kalau dia sudah tahu bakalan lebih dari 4 hari, maka sejak awal datang tidak boleh qasar, berarti dia langsung statusnya sebagai mukim. Bukan tunggu 4 hari dulu, ini salah paham dari sebagian orang. Dia bilang kalau 4 hari pertama tidak apa-apa dikosor, kalau sudah berikutnya baru tidak dikosor. Ini keliru, salah seperti ini cara memandangnya. Kapan dia tahu lebih dari 4 hari, sejak awal sudah harus dikosor. Tapi ini masalah khilafiyah, dan apa yang saya sampaikan tadi ini pendapat jumhur ulama 4 mazhab, dan itu lebih hati-hati. Tapi kalau seandainya dia memilih pendapat boleh qasar, ya maka kalau boleh qasar ya tidak perlu dijamak, tidak perlu salat sunnah rawatib kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Kalau salat sudah diqasarkan maka tidak ada rawatibnya. Ya salatnya 4 saja sudah jadi 2, ngapain tambah lagi depan belakang? Yang 4 saja sudah diqasar jadi berapa? 2. Tapi salat sunnah yang lain silakan. Seperti salat duha, Rasulullah SAW tatkala safar juga salat duha. Salat malam juga boleh ya. Yang lainnya diperbolehkan. Ustaz, bagaimana kabar Syekh Abdul Razak? Alhamdulillah, beliau baik-baik saja. Tolong diajak beliau tablik akbar di Padang, Ustaz. Siapa yang ngajak nih? Angkat tangan. Tidak mudah ya, ngajak apa? Persiapannya harus apa? Harus matang dan banyak. Cuma saya tidak bisa ungkapkan, mending saya nggak usah ngomong sama antum. Kalau saya ungkapkan terlalu panjang, lebar, dan antum belum tentu paham. Intinya kita semua rindu masyayikh datang ya. Bukan hanya Syekh Abdul Razak, banyak syekh yang lain. Sekarang kita ingin mengundang Syekh Sa'ad Khoslan, ulama kibar yang sekarang ada. Itu pun tidak semudah yang kita bayangkan. Mereka juga penuh kesibukan, dan kita juga butuh persiapan dan butuh koordinasi dari para asatidzah, dan selanjutnya tidak bisa saya ungkapkan. Ustaz, di tempat tinggal ana hanya ada 1 masjid. Kalaupun ada yang lain itu pun jauh. Masalahnya di masjid yang dekat itu di sebelah depannya ada kuburan. Di mana sebaiknya ana salat? Kuburannya kalau di depan dan jauh, maksudnya ada jalan dilewati di depan kuburan tersebut, maka tidak mengapa. Tapi kalau nempel dengan imam, repot itu masalahnya. Repot. Tapi kalau sebelah kanan, sebelah kiri itu masih mending, atau belakang. Terutama kalau masjid dibangun lebih dahulu, kalau kuburannya kanan kiri belakang, maka masih boleh sholat di masjid tersebut. Karena masjid yang lebih dahulu dan masjid punya hak untuk dimakmurkan. Yang salah kuburannya, harusnya
pindahkan. Tapi kalau kuburannya lebih dulu baru masjid, maka tidak usah sholat di situ. Ini fatwa sebagian ulama. Yang jadi masalah kalau kuburannya depan, karena dalam Sahih Muslim Rasulullah SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat ke arah kuburan. Kalau depan persis kita sholat ke arah kuburan. Kecuali kalau ada jalan, ya, kita suruh orangnya buat pagar aja tinggi yang memisahkan. Ya sudah, ini berarti luar dari apa? Di luar dari lingkungan masjid. Kalau sudah dibuat pagar maka tidak jadi masalah. Wallahu alam bishawab. Jauhnya seberapa masjid yang lain? Jangan-jangan cuma dekat. Jauh relatif ya. Apa? Mengapa sulit untuk ini apa ini? Mengapa sulit untuk ikhlas dalam kerja sebagai PNS? Seperti apa ini? Seperti hakim, dokter, guru. Apa tidak untuk tips-tips untuk ikhlas? Di ustaz pun susah ikhlas, bukan cuma PNS. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ingat kita punya tanggung jawab untuk mengurus apa? Anak keluarga, itu yang membuat kita ikhlas. Kita bekerja ya karena kita menjalankan kewajiban untuk menafkahi apa? Anak dan istri. Kalau kita pasang niat seperti itu dapat pahala. Yang kemudian menjadi keikhlasan. Anak saya bertanya, bila kita sedang sholat berjamaah di masjid, lalu terjadi gempa, apakah diteruskan sholat atau lari keluar masjid? Dan bagaimana bila terjadi pembunuhan terhadap jamaah sholat? Apakah kita teruskan sholat atau dibatalkan? Atau untuk menyelamatkan diri? Wallahu alam ya. Ustaz, apakah boleh mengucapkan selamat hari Natal? Tidak boleh, ini ijma' ulama, ya, tidak boleh. Ini ijma' ulama, 4 mazhab semuanya mengatakan hukumnya haram, dan Ibnu Qayyim mengatakan ijma' tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Karena tatkala kita mengucapkan selamat Natal, ya, kita membuat mereka semakin bangga dengan agama mereka, dan kita berarti membenarkan perkataan mereka. Kita mengucapkan selamat Natal bukan berarti selamat kelahiran Nabi Isa, tapi selamat kelahiran Tuhan Isa. Itu yang mereka yakini, Nabi Isa sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Sebagai kita mengucapkan selamat atas apa yang mereka rayakan, bukan selamat atas keyakinan kita. Oleh karenanya sebagian seperti Quraisy mengatakan selama keyakinan kita beda enggak jadi masalah. Karena Allah mengatakan assalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya dzalika Isa bin Maryam. Ya. Inni Abdullah, aku adalah seorang hamba Allah. Ini tidak benar penilaian seperti ini. Yang dalam ayat tersebut Nabi Isa mengatakan aku adalah hamba Allah. Kalau mau mengucapkan selamat meskipun beda, kita begini. Selamat hari Natal, hari kelahiran Isa sebagai hamba Allah dan Rasulnya, bukan sebagai Tuhan. Dia terima atau tidak? Tidak mau. Tapi kalau selamat hari Natal semuanya dalam hati dia, apa faedahnya? Dia pahamnya antum memberi, yang dia paham antum memberi ucapan selamat atas apa yang dia kerjakan. Kita toleransi, ada aturan toleransi. Silakan dia melakukan agamanya, tapi tidak semua toleransi dengan mengorbankan masuk dalam bidang-bidang akidah. Ya, kita silakan dia laksanakan acara Natal, silakan dia beribadah di gereja, tapi tidak mesti kita ke gereja selamat Natal. Ngapain? Akhirnya apa? Bagaimana kita mendakwahi? Kita bilang agamamu kesyirikan, terus kita bilang selamat Natal. Bagaimana kita bisa mendakwahi dia? Saya bingung bagaimana cara mendakwahi orang-orang ini. Kita mendakwahi, kita mengatakan agamamu kesyirikan, ya. Sementara kita mengatakan selamat bertuhan Yesus. Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga. Tatkala ana bercampur dengan suami, ana selalu melihat wanita misterius, jin yang melarang ana bercampur dengan suami. Bahkan selalu bikin sakit. Bagaimana solusinya? Di ruqyah, rumah tersebut sering dibacain Al-Quran.
mungkin dia diganggu, mungkin entah suaminya diganggu atau dia yang diganggu. Dengan ruqyah ya, sering diisi rumah dengan Al-Qur'an dan dia juga suaminya coba meruqyah dia, siapa tahu ada gangguan karena biasanya yang bisa melihat makhluk tersebut ada gangguan dalam dirinya. Ya mudah-mudahan segera hilangkan kesulitan tersebut. Ustaz, tolong jelaskan secara singkat tentang Syiah. Syiah adalah sesat. Insyaallah saya tanggal 14 insyaallah akan bahas tentang buku baru yang saya tulis, judulnya 33 Banyolan Akidah Syiah. Ya. Insyaallah mungkin ditemani oleh Ketua MUI ya, karena buku saya diberi pengantar oleh Ketua MUI Ustadz Khalil Ridwan. Ya mungkin tanggal 14 entah di live-kan di Roja, Allah alam, tunggu aja nanti situ. Jadi yang singkat ini nanti syarahnya tanggal 14 apa? Januari insyaallah. Mudah-mudahan di live-kan di Roja, kalau enggak siaran ulang. Ya. Kalau enggak siaran ulang. Ustaz, ana seorang mahasiswa yang rindu untuk dapat sholat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Setamat kuliah, ana ingin bekerja di syarikat-syarikat yang di perusahaan-perusahaan yang ada di Mekah atau Madinah. Sepengetahuan Ustaz, adakah kesempatan untuk dapat bekerja di sana? Saya belum buka biro kerja. Ada, tapi saya nggak tahu jalurnya ya. Ada. Dulu perkaranya lebih mudah tatkala visa bebas ada. Sekarang visa ditutup ya, susah. Jadi tidak mudah mendapatkan apa? Visa. Jadi kerja juga ya harus ada kenalan-kenalan dan saya tidak punya kenalan. Kenalan saya bukan pemilik-pemilik perusahaan, ya. Bagaimana dengan kisruh masalah Radio Hang Batam? Nah ini tidak bisa diungkapkan. Demikianlah ikhwan fillah sanallahu alaikum. Insyaallah kita lanjutkan pengajian kita esok hari ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan masukkan kita ke dalam surganya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi.